Jumat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Yogi. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Wah, semangat sekali ya. Setelah liburan kemarin kenaikan kelas dari kelas 5 ke kelas 6, sekarang di kelas 6 ketemu Pak Guru. Wah, Pak Guru, guru-guru baru dong ya, karena dulu kelas 5-nya ada yang mengajari. Sekarang masuk ke kelas 6 awal pembelajaran ketemu sama Pak Guru. Ya. Bagaimana kabarnya, anak? Asungkara luar biasa. Siap belajar. Oke, yes. Semangat sekali, bagus sekali anak-anak Pak Guru ini. Ya. Bentar. Nah, karena Pak Guru lihat sudah semangat semua, tapi kayaknya kurang manis duduknya. Ikutin Pak Guru sesuai dengan teks yang ada di depan. Oh, ternyata teksnya belum muncul. Ya, sudah? Tangan ke samping, ke atas dulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Duduk yang manis. Ya, sekarang bareng-bareng. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Bagus sekali ya. Akhirnya kita sekarang mulai pembelajarannya. Terus sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya, malah sangat baik kalau kita absen terlebih dahulu. Ternyata dari Pak Guru lihat ada yang tidak masuk hari ini. Ada. Oh, ada. Tapi Pak Guru lihat semua hadir ya. Ya, karena ber-16 ya. Pak Guru hitung udah 16. Berarti semua hadir. Ya. Mungkin ada yang keliru tadi ya. Nah, semua datang tepat waktu nih. Semua, syukur. Apalagi yang pikir harus lebih pagi. Tadi Pak Guru lihat paling pagi Yogi ya. Bagus. Perlu dicontoh seperti ini. Ya. Jadi yang paling pertama datang, Pak Guru kasih apresiasi, yaitu silakan memimpin doa sebelum belajar hari ini. Ya, sebelum kita belajar, silakan Yogi pimpin doa teman. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk Yogi atas doanya ya. Kita beri salut. Tepuk salut. Aduh, habis liburan lupa ya tepuk-tepuknya dan diajarkan sebelumnya. Ya. Terima kasih untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan adalah sahabatku. Itu tema 1, pembelajaran 1, subtema yang pertama. Sesuai dengan buku kalian. Ya. Coba keluarin bukunya masing-masing. Ternyata yang sudah dibagikan. Ya. Nah, apakah kalian melihat tumbuhan? Pernah enggak? Udah pasti pernah. Di di sekolah banyak, di rumah kalian mungkin ada yang punya banyak tumbuhan. Ada yang punya tumbuhan? Ada. Apa ini? Kamboja. Kamboja, terus bunga ya, bunga Kamboja. Bahasa Balinya bunga apa? Bunga jipun. Terus Kembang sepatu. kembang sepatu. Buah-buahan mungkin ada? Nggak ada. Yang lain mungkin ada buah mangga, kayak di rumahnya Pak Guru ada buah mangga. Ya. Mungkin di rumahnya dia yang punya buah durian, sekali-sekali bawa ke sekolah ya, kita makan bersama ya. Sekarang lagi musim durian ya. Udah? Nah, tumbuhan adalah sahabatku. Setiap hari kalian jalan, setiap hari kalian
ke sekolah, mau mainan kemanapun, bahkan di rumah tadi sekalipun, pasti kalian melihat yang namanya tumbuhan. Jenis tumbuhan ada banyak sekali. Ya. Banyak, salah satunya adalah bunga yang tadi. Ada bunga Jepun, dia punya bahasa Bali, bahasa Indonesia bunga jambuja. Ya. Itu biasanya berguna kan di sini untuk upacara agama. Ya. Lagi khususnya di Bali. Banyak menggunakan bunga, kayak di canang-canang itu kan banyak bunganya untuk upacara agama. Selain bunga, buah segala macam. Untuk kalian perhatikan, kalau kalian di luar sudah banyak perhatikan, kalau yang di depan ini tahu nggak ini bunga apa? Tahu. Bunga apa ini? Kembang sepatu atau bunga pucuk. Bunga pucuk bahasa Balinya, tapi kalau bahasa Indonesia kita kenal, kita pelajari di sini adalah bunga kembang sepatu. Ya. Di sini ada pertanyaan yang akan muncul di benak. Seperti Raif sampaikan, bunga apa ini? Ternyata sudah pernah tahu, gampang sekali bunga sepatu. Apakah bunga kembang sepatu itu bagaimana berbunganya? Bagaimana caranya dia tumbuh berbanyak gitu kan? Ada yang tumbuhnya banyak, lebat, ada yang sedikit, ada yang kering malahan. Ini seperti yang kalian pelajari di kelas 5 tentang tumbuhan. Ya. Masih ingat apa saja bagian tumbuhan? Daun. Ya, Dwi kali. Daun. Ada daun, terus Batang. batang, Bunga, akar. bunga sama akar ya. Fungsinya siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Nah, silakan. Akar untuk menyerap air, daun Bagus. daun Terus untuk fotosintesis, proses fotosintesis. batang untuk menunjang untuk Bisa itu untuk menunjang tumbuhnya tumbuhan. Kalau tidak ada batang ya lewat dia kalau bahasa Balinya. Ya. Jadi ada batang juga bisa menjadi tempat penyimpanan makanan. Tadi ada menyinggung fotosintesis. Fotosintesis adalah yang tahu? Ya. Silakan Dwi lagi. Dwi aja dari tadi ini yang lain ayo. Jangan kalah. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Bukan makanan pada tumbuhan. Pasti kalian di kelas 5 juga sebelum belajar itu bertanya, apakah tumbuhan makan apa enggak ya? Pak Guru kan makhluk hidup. Saya makhluk hidup makan Pak Guru. Tumbuhan dia makan apa enggak? Kok bisa dia hidup? Kok bisa dibilang makhluk hidup? Hewan aja dia makan Pak Guru. Oh ternyata dia membuat makanannya sendiri yang dinamakan dengan proses fotosintesis. Begitu juga dengan berkembang biak. Anak-anak punya adik di rumah? Ya. Punya kakak di rumah? Ada enggak punya? Masa enggak ada yang punya adik? Saya enggak. Ya, kalau punya adik itu berarti orang tuanya yang berkembang biak, manusianya berkembang biak. Hewan juga bisa berkembang biak, begitu juga dengan tumbuhan. Nah, di sini kita khusus akan bahas yaitu tentang bunga, perkembangbiakan tumbuhan bunga, yaitu tentang perkembangbiakan secara generatif. Apa sih itu Pak Guru? Setelah ini kita akan bahas. Karena tujuan pembelajaran kita saat ini yang pertama, coba Hendra, mana Hendra? Coba baca tujuan yang pertama. setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pameran pengetahuan, peserta didik mampu menyimpulkan informasi penting dari ide pokok setiap paragraf dari suatu wacana. Nah, bagus sekali. Tangan temennya. Coba Dedi baca. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pameran pengetahuan, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar dan manfaat dengan benar. Ya, bagus kayak tangan. Itu yang ketiga, yang kembar ini bagus, mau bingung ini komang mana, ini kadek yang mana? Oh, ini kadek aja, kakaknya berarti kan? Ketiga coba. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pameran pengetahuan, peserta didik mampu menulis kehidupan
tiga ini ada yang sama nih, yaitu kegiatan pameran pengetahuan. Pernah dengar nggak sebelumnya nih? Kalau pameran, pernah nggak kalian ke pameran? Nggak pernah. Sekali-sekali minta orang tuanya, Mbak, Mak, ajak ke pameran ya. Pameran berarti ada kegiatan memamerkan suatu hasil karya. Kalau pameran lukis berarti yang dipamerkan itu apa? Lukisan. Di sana ada sejarahnya, mungkin lukisan ini dibuat oleh siapa, tanggal berapa, tentang apa. Kalau pameran patung berarti memamerkan hasil karya. Di sana mungkin ada ini patung jenis kelas 3 atau kelas 4 pernah belajar itu, ada patung spiritual, patung untuk dekorasi ya di sana. Nah, untuk pameran pengetahuan berarti kita memamerkan apa? Pengetahuan atau ilmunya. Nah, di sini ayo kita sekarang berkegiatan pameran pengetahuan. Kita bareng-bareng di sini, anak-anak kita buat pameran pengetahuan. Maka dari itu, mari kita membentuk kelompok. Ya. Dari sini sebenarnya Pak Guru sudah analisis datanya anak-anak, Pak Guru sudah bentuk secara kelompok. Ada 4 kelompok. Di sini ada 16 orang, anak-anak ada 4 kelompok. Ya. Nah, yang pertama kelompok A. Silakan bangun berdiri semua. Yang Pak Guru panggilkan kelompok A berarti dia duduk di paling kiri. Setelah itu kelompok B, kelompok C, kelompok D. Sudah? Kelompok A Ikomang Dwi Mertayana. Silakan langsung dilanjutkan Ikomang Obid Araya, Ikomang Ayu Subiani dan I Gusti Ayu Inten Triana Dewi. Kelompok B Ikomang Mata Yogi Pranata Nikade Diva Eka I Gede Pata I Gusti Ayu Eviana. Langsung bergerak Ayu biar kita banyak waktu nanti. I Gusti Ayu Dwita Saraswati. Kelompok C Ikomang Diva Ikade Ari Kumara sama Ikade Dedi. Dan kelompok D sisanya terakhir Imade Apriani Putu Ayunda Oceana Taswari Ikomang Adi Widudana Ikade Hendra Permana. Nah, sudah lengkap tuh, masuk semua kan? Masuk semua. Ya. Nah, dari 4 kelompok ini Pak Guru akan tugaskan yang seperti tadi. Namanya aja pameran. Apa yang mau dipamerin berarti kalian akan membuat karya untuk dipamerkan. Atau bahasanya poster. Mas Ima sudah belajar poster kan? Ya. Jadi di dalam poster itu ada pengetahuan yang kalian pamerkan. Makanya namanya pameran pengetahuan. Untuk itu silakan setiap kelompok perwakilannya mengambil kertas pleno atau kertas manila di depan ini. Silakan perwakilan kelompoknya siapa aja, ketua kelompoknya maju ke depan. 1 kertas dan 1 kerombok. Guru udah siapkan. Ayo, gak usah malu-malu. Kamu malu nanti ada apa? Itu ambil langsung keromboknya nak. Langsung keromboknya, jangan lupa. Siapa namanya? Inten. Keromboknya. Dan satu lagi, lupa ini Pak Guru, LKPD-nya, lembaran kerja. Satu kelompok satu. Di sini sudah ada petunjuk-petunjuk kegiatan yang akan kalian lakukan untuk pertemuan pertama ini. Pak Guru, kok saya dikasih kertas pleno atau manila ini Pak Guru? Saya dikasih kerombok, perhatikan dulu ke depan agar anak-anak tidak bingung nanti berkegiatan ya. Kalau kalian langsung buka pasti bingung. Perhatikan ke depan, kalian bingung apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Ya, sudah? Nah, yang pertama ya ini setiap kelompok akan menerima hal yang akan didiskusikan. Yang akan didiskusikan. Ya.
buku sama buku temanya. Yang ini. Buku tema. Ya, jangan lupa. Ya. Setiap kelompok akan menerima topik yang akan didiskusikan. Sudah? Coba kan dulu nak. Ya, supaya ya, setiap kelompok akan menerima topik. Kok mati lah ini Pak Guru ya. Topik atau materi. Ya, topik bukan pembulu tangkis ya, topik daya. Topik atau materi yang akan didiskusikan. Kelompok A mana suaranya? Hadir. Kelompok A. Nah, seperti yang tadi Pak Guru bilang, anak-anak akan mendapatkan topik atau materi yang akan dijadikan poster di buah hasil karya untuk dipamerkan dalam pameran pengetahuan. Kelompok A mana suaranya? Hadir. Kelompok A akan mendapatkan materi tentang menentukan ide pokok sebuah paragraf dalam suatu wacana. Ini apa Pak Guru? Kok ada video-video begini gambarnya? Itulah fungsi Chromebook yang kalian dapatkan. Sekarang coba per kelompok silakan buka masing-masing Chromebook. Ya. Khusus untuk kelompok 1 di sana sudah ada video tentang menentukan paragraf materinya. Ya. Jadi dalam penggalian materi pembuatan poster, anak-anak silakan mencari sumber dari mana saja, baik yang disiapkan Pak Guru maupun yang dari video pembelajaran. Dari bahan ajar LKPD sama buku Pak Guru sudah siapkan, sudah Pak Guru berikan pada kalian, boleh di sana diambil, atau kalian lebih dalam lagi tentang video di dalam Chromebook yang bisa ditonton langsung. Ya, kelompok A mendapatkan materi menentukan ide pokok sebuah paragraf dalam suatu wacana. Oke, kelompok A siap? Siap. Bagus sekali. Untuk kelompok A, kerjasama harus baik ya, kelompok semuanya. Selanjutnya kelompok B mana suaranya? Hadir. Kelompok B ini lanjut ke materi perkembangbiakan generatif. Nah, yang tadi bunga-bunga itu. Pasti perkembangan generatif. Kelompok A punya tugas tanggung jawab buat poster. Biar di pameran, nanti kelompok B yang akan memamerkan. Siap kelompok B? Siap, bagus sekali. Ya, untuk materi videonya juga sudah ada di dalam Chromebook yang sudah disiapkan. Selanjutnya kelompok C itu tentang sosial budaya negara ASEAN. Ya, ada 10 negara ASEAN. Untuk bagian kelompok C ini ada 5. Pertama Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Kamboja. Ingat-ingat ini ya. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Oke, kelompok C siap? Siap. Bagus nih suaranya kelompok C. Materinya juga ada di Chromebook. Nah, sisa untuk 5 negara ASEAN yang tadi itu jatahnya kelompok B. Ya, ingat-ingat Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura dan Thailand. Ya, jangan lupa. Nah, jangan lupa kalau mau ya dicatat silakan. Ya. Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura dan Thailand. Sudah? Setelah anak-anak menggali informasi, tuangkan ide kalian, materi kalian ke dalam kertas pleno yang sudah Pak Guru bagikan dalam bentuk poster yang akan dipamerkan. Ya, buat semenarik mungkin agar pameran pengetahuan kalian ramai. Ya, agar yang mengunjungi nanti itu senang, mudah dimengerti. Oke? Siap? Silakan anak-anak diskusikan dan buat poster.
Silakan gali informasi sebanyak-banyaknya. Cut. Nanti ini kan ada namanya. Ya ini aja di sini rencananya apa? Misalkan kalian mau buat gambar di sini itu gambar, saya mau buat gambar begini, ini rencana aja. Ya, ke semua kerja di sini. Oke? Kasih keterangan ya. Boleh sekali. Jadi anak-anak jangan berpaku pada peta atau apa. Silakan benderanya. Untuk kelompok A ada yang tanyakan? Ya, silakan gali informasi sebanyak-banyaknya. Ya, untuk kelompok A, kalimat utama sudah kalian pelajari. Menggali ide pokoknya. Ya, satu paragraf itu pasti mengandung satu ide pokok. Dari videonya juga seperti itu. Di sini sudah jelas materinya apa, tapi kalian bisa menggali, misalkan kalian mengangkat wacana yang di bahan ajar ini. Bagaimana jagung berkembang biak, kalian buat wacananya, kalian cari satu paragraf ide pokoknya. Ya, ditulis secara gamblang dulu karena ini wacana. Di posternya harus ditulis wacananya apa, baru ide pokok paragraf 1 apa. Nah, dalam menentukan ide pokok itu, untuk menampilkannya harus menarik mungkin. Contohnya di bahan ajar aja menarik ini, kalian boleh bebas mengekspresikannya. Ya, yang jelas itu menarik. Oke? Siap? Yang kelompok 2, kelompok B. Ada pertanyaan? Tidak, udah siap ya. Tinggal perkembangan generatif berarti ada tumbuhannya disajikan secara gambar bagian-bagian tumbuhan yang berperan penting untuk perkembangan biakan generatif dan urutannya. Ya, atau langkah-langkahnya. Karena tidak mungkin tiba-tiba kepala kutik langsung ke benang sari, tidak mungkin. Pasti ada prosesnya dari awal seperti apa. Berurutan ya. Jadi di sini sudah jelas urutan. Nah, untuk yang negara ASEAN ini konsepnya mungkin hampir sama, hanya beda negara aja. Di video juga ada. Kalian mau gambar petanya boleh, gambar negaranya silakan. Di sana yang jelas ada penjelasan tentang kehidupan sosial budayanya menurut keadaan geografis. Ya. Indonesia kita punya tetangga yaitu Malaysia, Singapura segala macam. Makanya apakah ada nanti kesamaan sosial budayanya? Contohnya kalian udah sering nonton Ipin Upin kan? Ada nggak persamaan yang kalian sadari waktu nonton itu? Kesamaan antara kita di Indonesia apa? Kalau kalian nonton Ipin Upin biasanya dari segi bahasa hampir sama. Walaupun ada sebagian kata yang berbeda maknanya, tetapi secara garis besar bahasanya hampir sama. Ya. Di sini tanyakan kelompok C. Oh, ini rencana kalian apa yang akan dituangkan di sini? Kalian kasih tahu, oh kelompok kami akan menggambar negara Indonesia, benderanya. Ya. Kalau mau kalian gambar petanya, kelompok kami akan menggambar peta Indonesia. Baru di sana ada penjelasannya. Di sini kalian rencananya. Ya, hasilnya dituangkan di kertas pleno ini. Silakan buat semenarik mungkin. Buat semenarik mungkin. Ingat kerjasamanya ya. Anak-anak kalau dalam berdiskusi itu yang dinilai atau yang menonjol itu kerjasama ya. Keaktifan antara anggota itu harus dijaga. Komunikasi itu hal yang harus kalian kuasai. Komunikasi. Malaysia
Dan manajemen waktu. Waktunya kita kan di sini 3 jam pelajaran. Waktu untuk membuat poster itu 80 menit. Jadi buat bukan secepat mungkin tapi seefisien mungkin. Sugiani, ada yang tanyakan? Nah, udah. Kata, bisa ya? Dipa ada yang tanyakan? Adiknya ini ya? Si meraba-raba Pak Guru. Nah, adiknya mana kakaknya? Buat petanya. Ya. Jadi langsung ambil 5 negaranya gitu. Boleh, kan kelompok 4 dapat kelompok D kan 5 negara. Kalian mau buat petanya ya, ini 5 negaranya aja yang bersihkan. Nah, itu kan baru buat penjelasannya di bawah. Negaranya apa aja? Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Singapura. Jadi 5 itu aja, nanti di sini tulis. Misalkan Singapura kehidupannya seperti apa? Ya. Ya boleh. Ya boleh. Tinggal dituangkan ke ya, misalkan mau ambil Vietnam ya, atau kalian mau buat semua ini, tapi yang dituju itu 5 negara yang kalian bahas. Ya. Nah, diskusikan. Mana belum? Nah, kita sampai di sini. Di pertemuan ya, sampai di sini. Ini nanti 2 ya. Nah, ini yang langkah-langkahnya sampai sana. Selanjutnya kalian semua tuangkan di kertas plenonya. Ya. Ini ide kalian. Kalian mau buat apa di sini jelaskan. Oh, kelompok kami akan membuat gambar bunga. Di sana terdapat bagian-bagian bunga, di sini dijelaskan secara idenya. Dan apa yang kalian tuangkan di sini itu awalnya idenya di sini secara tulis. Pasti kan kalian punya, oh iya Kang Hai bunga nih, ini pasti punya keinginan gitu kan, tuangkan di sini. Manfaatkan sumber belajar yang kalian punya. Cut. Ini nanti kalian kalau sudah begini udah tahu materinya udah. Oke. Sampai sini aja, ini pertemuan kedua. Ya, ini idenya yang kalian mau buat.
Nih, misalkan saya mau buat apa namanya ide pokok berupa diagram bulat-bulat. Di sini secara tertulis kalian mau buat apa sih? Maksudnya di sini kita misalnya punya ide kita tulis di sini. Iya, idenya. Secara kerangka pikiran. Ide-ide itu tuangkan di dalam kertas plenunya, posternya. Manajemen waktu ya. Ada yang pernah ke luar negeri sih? Ada. Kalau luar negeri ya deket-deket aja di ASEAN, tetangga-tetangganya Malaysia. Singapura bahasa Inggris itu ya. Kamboja bahasa Inggrisnya. Kamboja ini Singapura. Singapura. Semenarik mungkin ya, harus ada warna-warna yang menarik, yang apa namanya eye catching bahasanya zaman sekarang, atau menarik mata. Nah, orang dari jauh sudah melihat, oh itu menarik sekali, pasti ingin berkunjung ke sebuah pameran. Dari luarnya sudah menarik, apalagi di dalam.
sangat penting, ingat. Ini bukan kerja individu, kerja kelompok berempat. Kalian bertukar pikiran per orang. Saya gambar dua. Satu yang kedua. Kita sampai sini nah. Ini kan kita pertemuan pertama. Jika menemui kesulitan, silakan tanyakan ke Pak Guru. Kalau di diskusi kalian ternyata menemui kesulitan atau macet diskusinya, silakan tanyakan ke Pak Guru. Ya, bagus. Kelompok C kerjasamanya mantap. Saling mengisi. Itu namanya kerja sama. Ya, bukan satu kerja, satunya sama-sama. Kerja sama berarti kerja bersama-sama. 2, 3, 4, 5. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, terus Kamboja. Kamboja sama Filipina. Filipina ini sama Myanmar. Filipina. Pernah nonton TV atau nonton YouTube orang Amerika, orang Eropa? Pasti pernah ya. Pasti kalian melihat kok jauh sekali wajahnya berbeda dengan kita. Sedangkan kalau kita lihat orang Malaysia, orang Filipina, orang Thailand hampir mirip sama orang Indonesia. Nah, itulah salah satu dampak dari geografi. Menarik kan? Myanmar ya. Indonesia bukan ada.
manajemen waktu, makanya Pak Guru bilang manajemen waktu artinya tahu. Ini kan ada yang buat. Ini secara singkat saja. Bawahnya. Ini kayak kelompok C bagus kerjasamanya. Saling mengisi. Manfaatkan Chromebook-nya ya. Ya, kemudian ini aja ini kan tinggal putih dia. Yang merah aja. Ya, itu udah langsung nanti di pokoknya. Dari kalimat sama gagasan utama. Dan nulis penjelasan, ada yang lanjutkan gambar.
contohnya ini secara kalau panjang langsung aja. Ini cari 55. Langsung diagramnya karena dia videonya ya manajemen waktu, makanya kalau guru bilang manajemen waktu artinya tahu ini kan ada yang buat ini secara singkat saja. Bawahnya ini kayak kelompok C, bagus kerjasamanya, saling mengisi. Manfaatkan Chromebook-nya ya. Ya, Chromebook-nya. Ya, ya apa ini aja, kan tinggal putih dia. Tinggal merah aja. Nanti di pokoknya dari kalimat sama gagasan utama.
penjelasan, ada yang lanjutkan gambar. Diusahakan poster kalian itu mencakup seluruh bagian-bagian materi, ya, materi intinya. Ya.
Ini kepalanya atas. Satu bagian begini. Cedik-cedik lu kan. Lainnya aja. Gue juga. Oh, ini benar. Yang buang kepala antuk nanti. Untuk menyelingi kegiatan kita hari ini, anak-anak coba turunkan dulu alat kerjanya, alat tulisnya. Berdiri semua. Berdiri hadap ke depan. Kita lakukan yang namanya ice breaking, ya, atau memecahkan es kalau bahasa Indonesia. Dalam artian memecahkan kebuntuan. Ya, dari berapa menit anak-anak sudah mengerjakan kegiatannya, selingi mungkin cuma 3 menit kita selingi. Biar refresh lagi. Ya. Silakan, mari ikuti goyangan ya, dance di depan ya. Ini ya. Semuanya. Siap. Putar-putar
tulis lagi sudah. Buka pelajar. Kelompok B sudah? Generatif ya. Bagian-bagian semuanya sudah ya. Karena yang berperan dalam perkembangbiakan generatif. Kelompok A? Sedikit lagi. Apa filmnya tuh pintu nih? Jadi sambil mengerjakan anak-anak sambil dalami materinya. Karena apa? Ini nanti akan dipamerkan. Nah, namanya sudah dipamerkan. Ya, dipamerkan. Bagi anak-anak yang akan menjual atau memamerkan pengetahuannya. Seperti apa yang kalian dalami di poster itu. Ya, jadi masing-masing fokus pada posternya. Walaupun di bahan ajar mungkin kalian ketemu perkembangan generatif, nanti akan kalian dapat ilmunya, dapat pamerannya dari kelompok yang B. Untuk negara ASEAN, kelompok yang C sama D. Kelompok ini pokok berarti kelompok yang A. Satu sebentar lagi. Dua. Ya. Yes. Sudah. Jadi bagus.
C. Bendera semuanya ya. Bendera. Gambar mewarnai jadinya manajemen waktunya lebih bagus, lebih cepat. Ini bagus. Ini kelompok yang D. Oh, ada petanya ya. Materi yang sama dengan kelompok C. Cuma ini lebih menarik, ada petanya. Di dalam diskusi kelompok itu kerjasama, keaktifan, gotong royong, tanggung jawab, itu sikap-sikap penilaian, punya sikap yang ditekankan dalam kalau kita diskusi kelompok. Waktunya 3 menit lagi. Setelah ini lanjut ke kegiatan selanjutnya. Sebenarnya Pak Guru tadi bilang 3 menit. Harusnya tinggal finishing, ini selesai dah ya. Bagi kelompok yang sudah selesai, ya, hati-hati bawanya ya, pegang aja. Untuk kalau mau alat tulisnya dimasukkan, boleh alat tulis gambarnya biar tidak berserakan. Jangan gambaran Sudah. Puri, bakar. Iya. Pak Tani. Pak Tani jualan tomat. Betul lagunya? Yang beli harus hormat. Jualan yang beli ayu. Sudah? Sudah. Kelompok A. Sudah? Sudah? Ya, sudah. Sudah. Kelompok B? Siap, sudah. Kelompok C? Siap, sudah. Kelompok D sebentar lagi ya. Oh, bendera Vietnamnya tinggal dimerahkan. Menggambar bendera ya pasti harus ada warnanya. Nah, jelas. Karena kalau cuma siluet aja ya kita tidak bisa menerka. Selanjutnya ini anak-anak apakah akan dipamerkan? Pasti iya. Tetapi tidak sekarang. Ya, kita bagi waktunya agar efektif. Nah, untuk sekarang kalau sudah selesai, Pak Guru akan berikan feedback secara umum satu persatu dulu. Untuk kelompok A, coba Pak Guru lihat hasilnya. Oh ya.
Mungkin secara sebelum dipamerkan lebih lanjut, anak-anak yang kelompok lain bisa lihat. Ya, ini materinya apa? Ide pokok. Ide pokok dalam suatu wacana. Jadi di sini ada 5 paragraf nanti. Lebih lanjut nanti akan dipamerkan sama kelompok A. Nah, kalau dari Pak Guru, kalau dilihat materinya sudah masuk, hiasannya sudah bagus, hanya saja memang kurang berwarna. Ya, kurang berwarna. Tergantung sekarang nanti, walaupun misalkan dari luar kelihatan tidak berwarna, nanti anak-anak pas pameran penyampaiannya itu juga ada nilai plusnya. Kalau orang jualan, salesnya menyampaikannya secara bagus, pasti yang akan beli tertarik. Sama seperti pameran. Ya, kalau ada pameran lukisan yang menjelaskan bagus, pasti tertarik. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok B. Sekarang kelompok B, tadi kelompok A. Kelompok B. Ya, ini secara umum kelompok lain bisa lihat. Wah, ada gambar bunga Pak Guru ya. Ini gambar bunga kalau ditelaah lebih dalam. Jadi istilahnya kayak dibelah. Ya. Dibelah. Dalamnya ada bagian-bagiannya. Apa ini bagian-bagiannya Pak Guru? Apa ini fungsinya? Bagaimana urutan perkembangbiakannya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh kelompok yang B. Nah, sejauh ini sudah bagus, hanya saja memang hiasan yang masih kosong banyak. Dan mungkin tulisannya ini kurang besar kalau menurut Pak Guru. Rapi. Overall ya gambar bunganya sudah keren. Nantinya untuk kelompok C. Nah, ini negara ASEAN dibagi 2. Ya, kelompok D udah itu, udah kan? Kelompok D dapat 5 negara, kelompok C dapat 5 negara. Apa sih ASEAN itu? Nanti akan dijelaskan sama kelompok C dan D. Ya. Kelompok D juga sisa 5 negara awalnya harus menjelaskan dari ASEAN dulu. Apa sih ASEAN itu organisasinya? Dan di materi tadi pendalaman juga ada videonya sudah ada. Nah di sini mungkin karena hiasannya yang kurang, tapi gambar benderanya sudah tepat. Ya, kalau yang Kamboja memang agak susah nih. Kalau yang Brunei yang susah ini bisa bagus. Di sini juga ada penjelasannya. Apakah ini mencakup semuanya? Di sini kita hanya tujuannya mencakup tentang kehidupan sosial budayanya. Karena bidang banyak, ekonomi, politik itu kedepannya nanti. Seperti tujuan pembelajaran kita yang tadi kan. Ya. Terakhir kelompok yang D. Nah ini kalau tadi gambar aja, ini lebih menarik ada petanya. Walaupun petanya secara umum garis besar, tidak mendetail seperti di atlas-atlas itu. Seperti di global. Tapi secara siluet bentuk negaranya mungkin karena berdempetan 3 di sini, kelompok D gambar 3 aja. Sisanya mungkin bentuk benderanya saja seperti yang kelompok C sebelumnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, kalau Ibu lihat ya udah bagus, hanya saja mungkin penjelasannya nanti penyampaiannya seperti apa ya. Ya. Jadi ini anak-anak secara umum kelompok yang guru pamerkan ini kelompok D secara umum aja. Untuk lebih jelasnya nanti kelompok D yang akan memamerkan. Nanti dari yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan pelajaran hari ini? Dari kelompok A berarti tentang apa? Tentang ide pokok suatu wacana atau paragraf. Kalau kelompok B tentang bagian-bagian tumbuhan bunga dan fungsinya. Fungsinya adalah perkembangbiakan generasi. Kelompok C Mengetahui bagian dari negara ASEAN. negara ASEAN, yaitu kehidupan sosial budayanya, sama dengan kelompok D. Hanya saja beda negara karena 10, 5. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan anak-anak? Kurang keras, apakah menyenangkan? Kita di sini sudah melakukan kegiatan penggalian materinya sampai pembuatan poster. Untuk selanjutnya,
seperti lagi dari awal Pak Guru bilang, ini akan dipamerkan. Ya. Anak-anak pertemuan selanjutnya dalami materi yang tadi, dalami lagi. Nanti anak-anak akan memamerkan kepada teman-temannya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kelompoknya tetap seperti ini. Nanti akan ada kegiatan memamerkan hasil posternya. Nanti ya, jadi untuk yang dipelajari adalah gali materi atau topik yang tadi kalian kerjakan. Tidak usah gusar Pak Guru, ini kan materinya ada wacana, ada perkembangan generatif, misalkan kelompok C mikir seperti itu. Nanti akan kalian dapatkan di pertemuan selanjutnya dari teman kalian. Dipahamkan. Mari. Karena tadi pembelajaran dimulai dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Karena tadi sudah laki-laki, sekarang Pak Guru mau biar perempuan yang berdoa. Siapa yang mau? Silakan. Ya Oci, silakan. Pimpin temannya, ayo. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih Oci atas pimpinan doanya. Jadi dengan selesainya berdoa, selesai juga kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, silakan anak-anak boleh istirahat.